Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Citra Sulistyo dengan NIM 4152301051 dan partner saya Digna Cahaya Putri dengan NIM 4152301120. Hai semuanya, selamat datang di podcast 2D. 2D itu apa sih Digna? Digna dan Dinda. Di sini kami ingin menjelaskan P3 proyek AI generatif. Sini aku sama Dinda mau ngobrol tentang ide proyek AI generatif yang menurut kami tuh cukup menarik dan mungkin juga berguna buat mahasiswa. Nama proyek yang kami pilih adalah Studi Buddy AI. Jadi Studi Buddy AI itu apa sih Digna? Jadi kayak aplikasi yang bisa membantu mahasiswa waktu belajar. Misalnya kayak dia punya file PDF yang kayak dari materi dari kuliah atau dari PowerPoint dari dosennya, tinggal diupload aja. Nanti bisa bikin ringkasan, rangkuman materi yang sudah dia pahami, yang terus dia juga bisa ngasih soal beberapa latihan supaya kita tuh bisa latihan dari presentasi yang dari dosennya buat gitu loh. Terus menurutku sih aplikasinya kayak bakal kepake banget sih. Iya, apalagi kan pas lagi musim UTS atau UAS kan. Kalau menurut kamu gimana, Din? Aku juga setuju sih sama pendapat kamu, soalnya sejujurnya aja nih ya, kadang kan kita dikasih materi nih sampai banyak kayak gitu kan buat UTS UAS, terus tuh waktu dikasihnya tuh mepet kayak H-3 sebelum UTS atau UAS. Nah itu kan kita kan kayak juga ada UAS-UAS yang lain gak sih, bukan UAS yang ini doang. Nah mau bacanya juga kadang kayak mau gak mau gitu karena banyak. Nah jadi kayak gitu tuh bisa ngerangkum poin-poin. Contohnya nih ya, bagian 1 nomor 1 tuh kita tuh langsung bisa nge-prompt kayak jelasin dong ini tuh kayak dimaksud tugas ini tuh kayak apa. Nah kan pasti kan itu kan lebih enak juga nggak sih. Nah tapi bukan cuma dirangkum aja ya, AI itu juga bisa ngejelasin tuh pakai bahasa tuh yang lebih gampang lah, lebih bahasa manusia yang susah dimengerti. Dan di kita kan juga kadang susah ngertinya kan. Jadi kayak kalau pakai AI itu lebih gampang dipahamin ya. Bener-bener. Terus misalnya lagi nih kita belajar machine learning atau algoritma yang lainnya lah. Nah itu tuh kan istilahnya banyak banget ya. AI tuh bisa ngejelasin pelan-pelan kayak gimana sih temanya, terus kayak ngejelasinnya tuh kayak sama temen gitu loh yang lagi ngajarin kita. Jadi bahasanya tuh lebih gampang dimengerti, yang nggak berat gitu bahasanya. Iya bener banget. Nah tapi kan menurutku bikin aplikasi kayak gini tuh kayak nggak mudah ya. Terus kayak salah satu tantangan itu soal jawaban AI-nya sendiri. Soalnya kan kita tahu sendiri ya, kadang AI jawabannya terlihat kayak yakin banget nih kayak dia nih. Iya gitu kalau ya. misalnya jawaban dia tuh udah benar-benar paling bener. Padahal kan nyatanya ada beberapa jawaban dia yang nggak sesuai sama apa yang kita minta, dan dari apa kayak misalnya kita masukin PDF atau yang dari presentasi dari dosennya kan kadang juga jawaban dia kayak ya udah dia buat apa yang dia ngerti mungkin. Dia nggak sesuaiin sama PDF yang kita masukin. Terus kalau mahasiswa langsung percaya kan kayak harusnya kan dicek kembali, bisa kayak malah salah paham juga. Kayak kalau menurut kamu gimana cara ngatasinnya? Kalau menurut aku sih AI itu jangan ngasal ngambil informasi dari internet gitu. Nah lebih bagus tuh kalau AI itu fokus dari dokumen yang diupload oleh mahasiswanya itu, atau dari sumber yang lebih terpercaya, misalkan dari jurnal, buku, atau dari modul kuliah gitu. Nah terus tuh hasil jawabannya tuh juga bisa dikasih sumber referensi. Nah jadi kita tuh bisa ngecek lagi gitu. Iya benar banget. Selain itu sih menurut aku ada tantangan lainnya ya dari aplikasi AI sendiri. Misalnya kayak file yang diupload ternyata buram atau tidak jelas, ada beberapa isinya yang nggak lengkap. Terus kalau AI aja nggak bisa ngebaca dokumen, gimana dia mau ngasilin mau otomatis ngasih hasilnya juga. Jadi kan hasilnya jadi kurang bagus juga ya. Iya setuju, makanya tuh kalau bisa sebelum diproses tuh sistemnya tuh bisa ngecek dulu nggak sih kualitas dari filenya. Jadi kalau ternyata filenya kurang jelas, itu tuh AI bisa kasih tahu supaya kita tuh nge-upload ulang. Jadi analisisnya tuh lebih maksimal, nggak kayak gitu aja. Ya jadi kayak selain itu juga ada
masalah keamanan data ya, karena kan nanti pengguna bisa upload tugasnya, kayak proposal, bahkan kayak laporan penelitiannya dia sendiri dia bisa upload ke AI tersebut. Kalau sampai bocor ya pasti bahaya Bahaya, banget, bahaya karena kan banget. kayak laporan dia udah buat laporan tapi hasilnya bocor. Iya, itu tuh penting banget sih menurut aku. Data pengguna itu juga harus dienkripsi. Jadi jangan disimpan tuh terlalu lama. Kalau pengguna udah selesai pakai aplikasinya, mereka tuh juga bisa langsung hapus file dari yang diupload. Jadi lebih aman. Itu tuh penting banget gak sih? Kayak jadi tuh file yang diupload tuh jadi lebih aman. Maksudnya tuh kayak kita juga nggak bisa sembarang ngasih foto-foto kita nggak sih Iya, ke AI gitu kan, bahaya juga ya. Iya, aku juga kepikiran satu hal lagi nih, kayak sekarang kan banyak orang yang langsung copy aja jawaban dari AI tanpa dibaca ulang kembali. Menurutku itu malah bikin kita jadi malas mikir, kayak udah langsung aja nih kita dapat jawabannya semua dari AI yang kita minta. Jadi kayak udah kita nggak usah baca lagi, kita nggak usah cek lagi. Jadi kayak langsung aja kita Jadi kayak salin. copy paste gitu ya, kita nggak salin dibaca aja. lagi. Aku sih juga ngerasanya gitu ya. Jadi AI itu emang jadi alat bantu, benar, tapi bukan alat buat ngerjain semuanya. Iya, benar, langsung Jadi lebih bagus tuh kalau AI tuh ngasih petunjuk atau langkah-langkah penyelesaiannya dulu, bukan langsung kasih semuanya gitu. Jawabannya. Kayak kita prompt A langsung dikasih dari A sampai Z gitu, atau kan kayak ngasih langkah-langkahnya dulu nggak Iya, sih? Jadi kita tuh sama-sama tetap belajar. Iya, setuju banget. Kalau disimpulkan dari studi Body AI yang banyak manfaatnya dan buat mahasiswa tuh kayak walaupun masih ada beberapa tantangannya seperti akurasi jawaban, keamanan data, dan penyalahgunaan AI, menurut kami sih semuanya masih bisa diatasi kalau sistemnya dirancang dengan baik. Jadi kita bisa kelola sistemnya untuk menjaga keamanan datanya, akurasi jawabannya benar-benar harus sesuai sama jurnal-jurnal yang diberikan, terus penyalahgunaannya juga harus kita itin lagi lah. Iya, kadang kan ada penyalahgunaan AI itu kayak misalkan foto kita nih, kita foto orang yang ya bener lah fotonya berhijab gitu rapi, nah ternyata tuh dia minta AI buat bikin foto itu tuh jadi nggak senonoh. Itu kan juga salah satu cara apa ya, salah penggunaan AI lah ya. Nah, semoga suatu saat tuh aplikasi seperti ini tuh bisa lebih dikembangin, karena menurut aku tuh AI itu bukan buat menggantikan mahasiswa nggak sih? Iya, cuman kayak itu tuh buat alat bantu kita buat belajar lebih efektif gitu nggak sih? Nah, ya kayaknya sekian nggak sih dari kami obrolannya. Terima kasih sudah mendengarkan. See you.